Halo, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Anda kembali dari video ini. Nah, kali ini kita akan mencoba mendiskusikan tema tentang teks. Teks begitu beragam, oleh karena itu kita perlu membandingkannya. Terlebih nantinya bahwa teks itu sangat syarat dengan makna-makna yang mau disampaikan kepada para pembaca, para penonton, atau para pendengar, atau bahkan orang-orang yang ingin menghayati isi teks tersebut. Nah, oleh karena itu pertemuan kita kali ini saya beri judul analisis perbandingan teks. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, mengapa kita penting membahas ini? Karena di zaman sekarang teks begitu beragam, kita patut untuk membandingkannya sehingga akan melihat mana teks yang betul-betul berkualitas dalam menyampaikan isinya, mana mungkin teks yang cukup atau kurang berkualitas. Nah, terlebih alasan penting lainnya adalah mengapa kita harus membahas teks, terlebih nanti kita harus membandingkan teks, karena di zaman sekarang, di era data digital, setiap genre teks nantinya memiliki cara-cara penyampaian tertentu. Nah, disinilah kita mendapatkan satu pesan penting. Ketika kita membandingkan teks, kita bisa terhindar dari hoax misalnya, atau berita-berita bohong yang mungkin selama ini sudah marak atau pernah kita mendengar bahwa begitu bahayanya berita-berita bohong yang disampaikan yang termuat di dalam teks yang nantinya sampai pada kita sendiri sebagai pembaca atau penikmat. Nah, oleh karena itu dalam memahami itu kita membutuhkan langkah-langkah nantinya bagaimana sebenarnya teks itu akan kita bandingkan. Namun sebelum itu saya perlu beri batasan untuk memahami apa sebenarnya teks. Nah, ketika Anda mendengar teks, mungkin awalnya kita akan berpikir bahwa teks itu akan berkaitan dengan tulisan. Itu tidak salah, tetapi kalau seperti itu maka konsep teks itu sangat sempit. Saya mencoba menemukan dua ahli yang sudah memberi batasan teks yang begitu baik. Yang pertama adalah ahli atau seorang yang bernama Roland Barthes. Dia justru mengatakan teks itu adalah jaringan kutipan-kutipan yang memang nanti itu dihasilkan dari kebudayaan-kebudayaan manusia. Artinya begini, bahwa teks yang kita bisa lihat di zaman sekarang tidak sekadar lagi tulisan, tetapi apapun yang dihasilkan oleh budaya manusia itu juga teks. Nah, sebagai contoh, perangkat yang Anda gunakan saat ini, tentu kalau kita mengacu pada pendapatnya Roland Barthes, itu juga adalah teks. Pakaian yang kita pakai hari ini mengacu kepada pendapat ini juga disebut teks, karena memang adalah itu hasil kebudayaan, ya, itu yang diberikan pengertian oleh Roland Barthes. Nah, selanjutnya ada satu orang lagi yang bisa memberikan satu definisi yang cukup relevan dan mungkin hampir sama dengan pengertian yang diberikan Roland Barthes, yaitu yang bernama Julia Kristeva. Nah, seorang Julia Kristeva juga pernah memberi sebuah batasan atau definisi bahwa teks itu adalah segala hasil produktivitas. Ya, ini juga memberikan pengertian pada kita bahwa ternyata memang teks itu juga adalah hasil produktivitas yang dihasilkan oleh manusia. Jadi hal-hal yang dihasilkan oleh manusia ini juga nanti disebut dengan teks. Jadi definisi teks itu tidak sempit, definisinya bisa luas.
karena nanti hal-hal yang berkaitan ini bisa kita perhatikan nanti di dalam unsur-unsur pembentuk teks itu sendiri. Apa saja sebenarnya hal-hal yang perlu nanti kita lihat sebagai hal yang perlu kita bandingkan dalam sebuah teks. Nah, namun sebelum sampai ke sana, tentu akan muncul pertanyaan, bagaimana kita membandingkan teks? Hal-hal apa yang harus kita perhatikan ketika nanti kita diperhadapkan mungkin 2 teks atau 3 teks atau 4 teks. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan interpretasi. Nah, di dalam kita membandingkan teks, maka yang juga harus diperhatikan, hal yang pertama, bagaimana cara kita menginterpretasi sebuah teks. Ketajaman interpretasi akan membantu kita membandingkan 2 teks dengan benar. Jangan sampai diingat bahwa interpretasi itu bebas, tapi interpretasi itu harus betul-betul menyangkut pada teks yang mau kita bandingkan. Nah, interpretasi yang baik itu memang banyak cara sebenarnya yang bisa nanti kita kerjakan, tetapi interpretasi yang paling baik adalah bagaimana Anda bisa menginterpretasikan bukti-bukti yang ada di dalam teks tersebut. Terlebih nanti bukti-bukti itu secara tersurat sudah ada. Nah, kadang-kadang biasanya interpretasi itu bisa keliru karena memang bukti-bukti itu belum tentu benar. Nah, oleh karena itu di dalam teks itu sendiri, disinilah nanti kita perlu melakukan tahapan-tahapan yang serius sebelum kita menginterpretasi. Oleh karena itu dalam memahami sebuah teks, mari kita harus memahaminya secara mendalam. Barangkali mengulang-ulang kita harus membacanya, mengulang-ulang kita harus menontonnya, mengulang-ulang juga kita harus mendengarkannya, sehingga nanti ketika kita ingin membandingkan teks-teks tersebut, maka kita sudah memiliki kualitas interpretasi yang baik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika membandingkan teks, maka sebenarnya adalah kita harus mampu membangun asumsi-asumsi yang benar terhadap teks tersebut. Terlebih, asumsi yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita mampu untuk memberikan anggapan-anggapan kita yang lebih khusus lagi, anggapan secara hal yang tersirat. Nah, di sini juga dibutuhkan kemampuan untuk memahami itu, karena jangan sampai kita salah berasumsi di dalam teks itu. Nah, oleh karena itu Anda harus mampu nanti mencari tahu kedalaman atau bahkan nanti makna-makna tersirat di dalam teks itu, sehingga nanti asumsinya menjadi tepat. Nah, ketiga adalah tentu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mampu nanti untuk menganalisis teks itu secara kritis. Nah, di sini dibutuhkan konsep berpikir kritis. Mungkin di antara Anda sudah pernah mengikuti mata kuliah logika terapan atau juga critical thinking, maka di sini patut diterapkan bagaimana berpikir kritis yang benar terhadap teks. Kita akan mencoba tidak hanya sekadar melihat teks itu dari satu sisi atau satu fokus saja, tapi kita bisa melihat teks itu dari berbagai perspektif. Kita bisa melihat permasalahan apa yang ada dalam teks tersebut. Terus yang berikutnya, hal yang perlu kita perhatikan ketika nanti kita membandingkan teks, maka sebenarnya di dalam teks itu sendiri Anda bisa mencari tahu mana hal-hal yang sama dari kedua teks, atau juga bisa kita cari tahu mana hal-hal yang berbeda, sehingga persamaan dan perbedaan itu nanti akan mampu untuk kita temukan dan membantu kita mengkritisi kedua teks yang sudah kita bandingkan. Nah, berikutnya, tolong jangan lupa hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melihat perbandingan teks dengan baik. Maka perlu kita perhatikan juga konteks-konteks yang membangun teks tersebut. Nah, konteks itu akan sangat berperan
di dalam memahami sebuah teks, karena kedalaman makna sebuah teks itu juga dipengaruhi oleh konteks apa di balik yang ada dalam teks tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting mengenai unsur-unsurnya. Ada berapa unsur yang harus kita analisis. Nah, di sini kalau Anda bisa melihat nantinya di slide, ada 11 unsur yang harus kita analisis dari perbandingan teks. Saya sebutkan itu dengan akronimnya DTV Gap Sheets. Nah, 11 unsur ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan teks yang mau kita bandingkan. Jadi ke-11 unsur ini belum tentu semuanya hadir dalam analisis Anda, tetapi barangkali harus ada minimal unsur itu yang harus dianalisis. Kalau saya berpendapat minimal 5 unsur itu harus ada kita analisis. Nah, saya ulangi tadi, ke-11 unsur itu saya bentuk dalam akronim. Ini mempermudah saja. Anda nanti setelah mempelajari slide ini atau video ini, Anda bisa melakukan bentukan-bentukan akronim mempermudah mengingat ke-11 unsur itu. Nah, ke-11 unsur itu saya ulang disebut dengan DTV Gap Sheets. DTV Gap Sheets. Nah, kita akan melihat apa saja yang dimaksud itu. Nah, yang pertama adalah tema. Nah, tema D itu adalah tema. Tema di sini tentu tidak asing lagi bagi kita semua, bahwa setiap teks itu akan memiliki hal-hal apa yang menjadi mendasar untuk disampaikan, menjadi sebuah gagasan yang perlu disampaikan kepada para pembaca, para penonton atau para penikmat teks tersebut. Nah, tema akan sangat syarat menjadi pokok permasalahan yang mau disampaikan kepada kita semua, sehingga nanti ketika Anda membandingkan teks, maka coba perhatikan tema-tema yang diusung di sana. Tentu agar mempermudah perbandingan teks, yang paling mudah itu adalah carilah 2 tema yang hampir sama, artinya pembahasannya hampir sama, sehingga nanti ketika kita mau menganalisisnya lebih jauh, maka kita bisa melihat bagaimana nanti tema itu betul-betul selevel begitu ya, betul-betul memiliki hal yang mirip disampaikan, tapi kita akan coba melihat isinya mana bagian kedalaman dari tema yang mau disampaikan. Karena satu tema itu banyak hal yang perlu dikupas. Misalnya tema pendidikan, mungkin ada 2 buah tulisan temanya tentang pendidikan, tapi coba kita lihat, kita analisis, kita bandingkan kedua teks itu, misalnya bagaimana perspektif pendidikan yang pertama, bagaimana perspektif pendidikan yang kedua. Nah, di sini itulah mengapa pentingnya sebuah tema harus dipahami. Nah, berikutnya adalah T. T itu nanti di sini adalah tone atau nada. Nah, nada di sini berkaitan erat bagaimana misalnya si pembuat teks itu akan betul-betul memiliki cara penyampaian isinya. Nah, di sini si pembuat teks itu bisa betul-betul orang yang pesimis, bisa juga orang yang optimis, bisa juga yang peduli, atau orang-orang yang khawatir atau sedih. Artinya apa? Ketika kita melihat teks yang dihasilkan oleh seseorang, maka kita bisa merasakan sebenarnya tone atau nada apa yang ada di dalam muatan teks tersebut. Nah, itu Anda bisa cari tahu dari cara-cara penyampaiannya nanti. Nah, kemudian lagi unsur yang ketiga ada yang berkaitan dengan voice atau suara. Nah, voice atau suara ini akan betul-betul berkaitan dengan bagaimana seseorang pembuat teks itu memposisikan dirinya di dalam tulisan atau teksnya itu. Apakah dia sebagai orang pertama, atau sebagai orang ketiga, atau betul-betul orang yang mampu ya memahami seluk-beluk dari cara penyampaiannya. Jadi posisi di sini sangat penting. Bisa saja teks itu adalah hasil perenungannya, bisa saja teks itu merupakan hal yang betul dialaminya langsung, atau hal-hal yang lain. Jadi
Di sini nanti kita bisa perhatikan bahwa teks itu akan kita peroleh seperti apa posisi si pembuatnya. Nah, berikutnya juga adalah bagaimana dengan genre. Nah, genre yang keempat itu akan berkaitan dengan tipe atau jenis teks. Teks itu sangat beragam. Seperti definisi yang sudah saya sampaikan tadi dari kedua pendapat ahli, Roland Barthes dengan Julia Kristeva, bahwa jelas teks itu tidak semata-mata hanya sebuah tulisan, tapi melalui genrenya ternyata teks itu sangat beragam. Anda boleh mengatakan spanduk itu adalah teks, Anda boleh mengatakan puisi adalah teks, Anda juga boleh mengatakan misalnya video itu adalah teks, Anda boleh mengatakan teks sastra, teks ilmiah, ya, macam-macam, teks film, teks puisi dan yang lainnya. Sehingga dari melihat definisi itu ternyata jenisnya sangat beragam. Oleh karena itu, Anda kalau menganalisis sebuah teks juga saya tekankan adalah cobalah cari atau bandingkan dua teks, ya, minimal dua teks yang betul-betul genrenya sama. Itu akan mempermudah kita menganalisis. Jadi jangan pernah membandingkan satu hal kalau genrenya itu sangat jauh berbeda. Nah, oleh karena itu akan mempermudah kita. Dari persamaan genre itu akan mempermudah, terlebih nanti lebih spesifik lagi adalah temanya sama. Nah, itu akan sangat asik melihat kedua persamaan dan perbedaan nanti ketika kita menganalisis perbandingan teks. Nah, itu unsur yang keempat. Nah, unsur yang kelima adalah mengenai audiens. Nah, audiens di sini artinya begini, bahwa di dalam teks itu seorang pembuat teks akan memperhatikan sebenarnya target teks ini siapa yang baca, misalnya. Target teks ini siapa yang menonton. Target teks ini untuk siapa. Nah, itu intinya. Artinya apa? Jangan sampai nanti teks-teks yang sudah lahir atau sampai di masyarakat ternyata audiensnya salah sasaran. Nah, itu tentu akan sangat membahayakan informasi yang mau disampaikan. Banyak isu-isu atau hal-hal yang memang tidak layak dikonsumsi, yang pada intinya misalnya umurnya belum cukup. Nah, itu sangat bahaya teks itu disampaikan kepada si penerimanya. Oleh karena itu nanti di sini sebenarnya si penulis atau si pembuat teks itu sendiri harus memperhatikan siapa audiens yang menjadi target teks ini akan ada. Jangan sampai nanti terjadi kekeliruan karena misalnya persyaratannya tidak tepat, sehingga teks itu nanti bisa salah dipahami atau salah diartikan. Nah, perlu diperhatikan audiens yang tepat. Nah, berikutnya juga tujuan. Nah, berdasarkan itu juga harus dipahami sebenarnya si pembuat teks itu tujuannya untuk apa. Tujuan di sini macam-macam. Tujuan itu juga tidak terlepas dari motif-motif apa sebenarnya teks itu dibuat. Nah, oleh karena itu nanti tolong diperhatikan juga bagaimana si pembuat teks ini memiliki tujuan yang baik. Apakah tujuannya mungkin memberikan informasi yang benar? Apakah nanti mungkin tujuannya ingin memunculkan yang disebut dengan berita-berita yang keliru untuk menghebohkan, membuat orang panik, membuat orang menjadi memiliki pandangan yang keliru atau apa. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu ada baiknya nanti agar tujuan itu dapat kita pahami, juga saya sarankan silakan baca baik-baik apa sebenarnya hal yang diharapkan si pembuat teks itu kepada kita. Itu unsur tujuan. Nah, berikutnya ada S atau simbol. Nah, simbol di sini berkaitan dengan pelambang-pelambang tertentu yang digunakan si pembuat teks untuk membantu kita memahami kedalaman isinya. Misalnya kalau Anda nanti pernah melihat atau menemukan poster misalnya poster musik atau konser musik, di situ sangat syarat dengan simbol-simbol yang digunakan. Nah, simbol itu akan memperkaya pemaknaan kita, sehingga nanti ketika membandingkan teks itu, maka simbol itu
membantu kita untuk memahami sebenarnya konten apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, berikutnya lagi setelah simbol juga struktur. Nah, ini biasanya struktur itu akan berkaitan kalau memang cara penyampaiannya, misalnya begini, di dalam teks ilmiah sudah ada struktur atau pakem yang sudah jelas. Misalnya kalau di dalam teks film, maka sebenarnya struktur film secara umum sudah ada. Nah, kalau itu adalah misalnya tentang teks sastra, maka pakem-pakem yang digunakan sesuai strukturnya ada. Jadi setiap teks itu kalau mau kita bandingkan, lihat cara struktur yang ada di sana. Itu bisa membantu kita juga memperdalam makna-makna di dalam teks tersebut. Nah, itu struktur. Nah, kemudian ada imagery atau imaji. Nah, imagery atau imaji ini bisa juga dikatakan adalah bagaimana misalnya panca indera kita dalam menangkap isi teks tersebut. Nah, apakah biasanya mungkin teks itu disampaikan dengan audio visual, biasanya juga bisa visual, ya. Misalnya kalau Anda senang membaca komik, atau mungkin Anda senang menonton film kartun, atau kita senang melihat sebuah lukisan. Nah, ini tergantung pada imagery kita dalam menangkap pesannya. Jadi itu bisa dikatakan imagery, ya. Jadi cara kita untuk menanggapi panca indera kita menanggapi dari isi teks tersebut. Nah, berikutnya ada unsur diksi. Nah, diksi di sini sebenarnya lebih mengarah pada kalau genrenya itu tulisan, misalnya berupa tulisan ilmiah atau misalnya tulisan berupa karya sastra. Nah, di situ sangat penting dipahami pilihan-pilihan kata mana yang digunakan oleh si pembuat teks. Nah, yang terakhir adalah tentang sintaks. Nah, ini biasanya berkaitan dengan juga tentang tulisan. Nah, sintaks ini bisa kita arahkan kepada cara penulisan kalimat-kalimatnya, misalnya unsur-unsur SPOK-nya, misalnya juga hal-hal yang berkaitan dengan struktur-struktur kalimatnya, tipe-tipe kalimatnya. Mungkin Anda pernah membaca sebuah tulisan orang yang memang kalimatnya sangat sulit dipahami, atau mungkin dia juga tulisannya dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Jadi itu akan tergantung kepiawaian si pembuat teks, bagaimana nanti berdasarkan kalimat-kalimat juga bisa kita analisis mana misalnya teks yang betul-betul kalimatnya sederhana, mana misalnya teks yang betul-betul kalimatnya sulit dipahami. Nah, itu ke-11 unsur itu. Nah, ke-11 unsur ini bisa Anda pakai, tapi saya katakan dari awal tidak mungkin semuanya karena tergantung tipe teksnya seperti apa. Hanya saya berharap ada minimal 5 unsur yang harus betul-betul dikuasai. Terserah, boleh dipilih dari kelima itu mana sebenarnya yang nanti digunakan dalam menganalisis sebuah teks. Nah, selanjutnya kalau Anda melihat di slides atau PowerPoint, nah ada beberapa langkah nanti yang perlu kita buat untuk menganalisis perbandingan teks ini. Nah, di sana Anda bisa perhatikan contoh apa yang kita sebut dengan poster dan komik. Nah, kebetulan temanya sama, yaitu sama-sama tentang pendidikan. Nah, silakan Anda perhatikan baik-baik, silakan dilihat rinciannya apa saja, mungkin tulisan besar kecilnya, hurufnya, gambarnya, percakapannya. Coba dilihat lambang-lambang apa yang dipakai di sana. Nah, itu bisa membantu kita nanti untuk menganalisis teks. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Sebenarnya tahapannya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentu langkah yang sangat harus atau wajib kita lakukan adalah mengamati, mencermati, simak kedua teks tersebut. Terlebih dari unsur-unsur hal yang paling kecil sampai hal yang terbesar harus kita bisa pahami. Simak baik-baik, coba diulang, dibaca berulang kali. Jangan membandingkan sebuah teks kalau kita hanya sekadar sekali melihat atau sekali membaca, itu tidak mungkin. Jadi kita harus betul-betul berulang-ulang
semangat untuk membacanya. Kalau dia film, ya semangat untuk menontonnya sebelum kita nanti berakhir pada satu simpulan yang benar. Nah, itu yang pertama. Jadi lakukan, amati, baca, silakan dilanjutkan dengan mendalami keseluruhan isinya. Nah, yang kedua adalah coba nantinya setelah Anda melakukan tahapan yang pertama, tahapan yang kedua adalah untuk mempermudah, buatlah semacam tabel sederhana tentang poin-poin penting apa yang mau kita nanti bandingkan. Nah, pembuatan tabel sederhana ini itu nanti akan mempermudah Anda untuk melakukan analisis, dan itu menjadi semacam semacam wadah sementara untuk melihat nanti hal-hal apa sih yang mau saya kembangkan, saya bandingkan. Nah, kalau Anda perhatikan di PowerPoint, saya sudah membuat satu contoh bagaimana misalnya Anda mau buat tabel sederhana. Misalnya saya buat tabel sederhananya, saya ambil satu unsur, misalnya tentang tone atau nada. Saya buat misalnya tone tentang perbandingan teks, misalnya tentang poster, nadanya orangnya misalnya menyatakan bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu harus memiliki satu situasi yang membuat siswa atau mahasiswa yang menyenangkan, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa menjadi sebuah gambaran. Nah, itu poin pentingnya. Nah, itu kan bisa dikembangkan nanti maksudnya seperti apa. Misalnya dalam komik, kalau kita perhatikan tone-nya adalah misalnya di komik tersebut orang tua itu sangat keliru untuk menuntut anaknya seperti pada dirinya sewaktu dia merasakan atau mengenyam pendidikan. Nah, itu tentu berbeda. Nah, ini di sini nanti poin-poin ini, semakin banyak poin-poin yang nantinya Anda buat dalam tabel sederhana itu akan mempermudah nanti untuk melakukan semacam pengembangan. Nah, selanjutnya adalah langkah berikutnya adalah tentu lakukanlah pengembangan ide dari pembuatan tabel-tabel yang sudah dilakukan. Dari ke-11 unsur itu silahkan dikembangkan dengan baik. Bila perlu nanti coba cari juga tambahannya, itu adalah implikasi-implikasi apa yang ada di dalam sebuah teks itu, sehingga waktu kita membandingkan kita merasakan implikasi apa yang boleh nanti dirasakan dari perbandingan teks tersebut. Nah, inilah akhir dari video ini, akhir dari pemaparan ini. Saya berharap diskusi kita bisa kita lanjutkan. Jikalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mari Anda boleh aktif dalam forum, boleh juga email, juga boleh di dalam aplikasi-aplikasi lain yang bisa Anda tanyakan secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih untuk Anda yang sudah memperhatikan video ini. Saya sarankan kembali Anda boleh perdalam hal-hal yang berkaitan tentang teks. Terima kasih.